Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Luar biasa, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja hanya baginya lah pantas pujian itu, karena dialah yang pemilik alam semesta, yang pengatur segalanya, yang menentukan setiap kejadian yang ada di muka bumi ini. Termasuk aktivitas kita hari ini adalah ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanyalah pelaksana, berikhtiar dan sebagainya. Dan kita tidak mempunyai daya dan upaya. Sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kebenaran adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang benar itu mungkin fisiknya tampak lemah, badannya tampak kecil, bahkan mungkin hartanya tampak miskin, atau penduduknya tampak status sosialnya mungkin tampak rendah. Tapi ketika dia berada pada kebenaran, dan ketika dia membela kebenaran, ketika dia berada pada al-haq, maka di baliknya itu ada kekuatan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun orang ketika dia berada pada kebenaran, ketika pada al-haq, kebatilan itu biasanya walaupun dia besar, dia agak segan, agak tunduk misalnya. Bahkan dia ciut nyalinya. Makanya kalau kita berkaca pada misalnya peristiwa Palestina Israel, itu pasukan Israel itu ketika berhadapan dengan pemuda-pemuda yang tidak mempunyai senjata, hanya bermodalkan batu dalam genggaman, itu ciut nyali mereka itu. Mungkin tidak tahu kita, mungkin kalau secara matematis ya kalah pasti kan. Ya tentara yang terlatih dengan senjata modern yang luar biasa, tapi mereka ciut nyali. Karena malam banyak kisah mengisahkan bahwa terlihat di belakang mereka itu banyak malaikat-malaikat dan sebagainya. Karena mereka pada jalan kebenaran. Kemudian salam kita aturkan pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabatnya hingga umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama bahagia sekali ya. Kapan terakhir acara Pas di SDIT tidak. SDIT, kan? Pas SDIT itu Muskom kalau salah ya, bukan? Di yang ini yang SDIT Lestari. SDIT Lestari. Ya, ada terakhir kemarin. Ada Muskom ya. Oh ya Muskom. Muskom SS. Muskom SS.
ya peristiwa ya terus berjalan, waktu terus bergulir, yang itu tidak bisa kita kendalikan waktunya, tapi peristiwanya itu bisa kita bukan kendalikan sepenuhnya. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa semuanya ketentuan Allah. Namun peristiwanya ini bisa kita isi macam-macam di balik bergulirnya waktu ini. Dan ini juga menjadi sudah sunatullah. Dan masa pergiliran waktu itu akan memunculkan tokoh-tokoh di dalamnya, akan memunculkan ya pelaku peristiwa itu sendiri pada setiap episode. Dan masing-masing episode ini dia tidak bisa disamakan. Kita tidak akan bisa menyamakan. Makanya kakak tidak setuju kalau zaman dulu seperti ini. Zaman dulu seperti ini. Mungkin bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, tapi kalau menyamakan itu tidak bisa. Karena setiap episode dia itu kalau dalam teori lingkungan itu banyak lingkungan variabelnya itu yang mempengaruhi. Jadi suatu kondisi zaman saat itu dia akan terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini sudah menjadi sunatullah, ketentuan bahwa yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri bahasanya. Artinya bahwa memang setiap masa itu akan ada perubahan. Orang yang mampu bertahan, ada orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Yang bisa beradaptasi pada perubahan itu sendiri. Nah, momen-momen semacam ini yang hari ini kita akan kalian lakukan adalah pelanjutan setiap episode itu sendiri. Musda, musyawarah daerah ataupun muskom ya, atau apapun namanya adalah sebuah momen untuk melanjutkan episode berikutnya. Episode berikutnya. Yang ketika dia keberlanjutan ini terus berlangsung, maka eksistensi kehidupan organisasi itu berarti terus berjalan. Makanya memang regenerasi, kaderisasi itu mutlak harus ada. Kenapa? Karena nyawa keberlangsungan atau kehidupan sebuah organisasi itu dari situ. Ketika itu mandek, kaderisasi tidak jalan, maka tinggal nunggu bom waktu organisasi itu akan mati. Jadi, ini secara keorganisasian, bahkan secara sebuah lembaga menjadi hal yang wajib. Memang musda, muskom ini menjadi sebuah yang wajib untuk melanjutkan napas organisasi ini sendiri. Ya pilih sekalian, jadi tantangan tentu saja semakin berat ya. Tantangan dari eksternal maupun internal. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa kita harus bisa beradaptasi terus menerus ini. Harus bisa menyesuaikan terus menerus terkait perubahan lingkungan ini, agar kita tidak ditelan zaman, agar kita bisa terus berlanjut di dalam kehidupan zaman ini. Nah, tantangannya adalah ya di eksternal maupun internal organisasi. Eksternal
bisa dalam tataran partnership atau hubungan ataupun saingan, mungkin tidak bagus ya bahwa saingan atau kompetisi lah, kompetitor yang juga ini mereka ini bergeliat juga terus menerus. Saya lihat juga kayak HMI, GMNI itu diam-diam maupun pasang pandemi ini juga berjalan terus mereka itu. Saya kesal HMI ya, dan kegiatan saya. Ya. Mereka berjalan terus. Jadi tantangan eksternal ini mereka juga terus ya mereka juga secara ini beradaptasi juga. Jadi kita secara kompetitor di sesama lembaga kemahasiswaan eksternal itu juga mereka semakin terus bergeliat. Masing-masing dari mereka juga kalau kakak walaupun tidak melihat secara langsung ya, mereka juga terus mengadaptasi diri mereka dengan program-program kerja, dengan agenda-agenda yang menyesuaikan memang dengan targetan mahasiswa yang ingin mereka capai. Jadi itu. Kemudian eksternal lainnya adalah kalau kita bahasakan karena kita bergeraknya di kampus ya, itu adalah kehidupan sivitas akademika itu sendiri, yaitu pihak rektorat apa bahasanya itu ya, pihak rektorat lah, pihak di kampus itu sendiri. Nah mereka ini kita lihat memang tidak bisa terus menerus kita lawan. Mungkin melihat bahwa kita memang selama ini lebih banyak berdiri pada front yang berbeda. Nah kalau Kak melihatnya ya, kalau Kak ke depan memang kita harus semakin mendekati ke mereka ya. Semakin bisa berkomunikasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan mereka. Karena mereka juga kalau Kakak melihatnya bahwa kebutuhan akan organisasi kemahasiswaan ini menumbuh kembangkan sebenarnya semangat karena belajar di dalam kampus itu ketika semua orang kita anggaplah akademik orientednya tinggi, kehidupan kampus itu sebenarnya agak jumut juga sebenarnya. Kampus juga tidak bisa hidup-hidupnya tanpa memang ada aktivitas pergerakan kemahasiswaan di dalamnya. Jadi mereka juga sebenarnya membutuhkan kita. Mereka juga sebenarnya membutuhkan Ormawa ini sendiri untuk menghidupkan. Karena ketika ngomong tentang kampus, ketika dia bicara tentang akademik, itu orang-orang apa di zaman sekarang ini yang hedonis, kemudian orientasinya sangat bebas. Mereka membutuhkan organ kemahasiswaan untuk memfilter, untuk paling tidak jangan sampai ya, kalau kemudian akademis, kemudian ada golongan yang hedonis tanpa ada golongan penyeimbang perkara kemahasiswaan ini, kehidupan kampus bisa hancur. Nah, oleh karena itu kita juga membutuhkan kampus sebagai wadah kita untuk menelurkan kader-kader berikutnya. Jadi ke depan kita harus bisa menjalin komunikasi hubungan yang baik pada pihak kampus. Kemudian kalau tataran Kamda ini lingkungannya lebih luas lagi, eksternal. Dia sudah tataran di tingkat pemerintahan
daerah, baik itu mungkin di kabupaten kota ataupun di provinsi. Oh ya, ini sudah tingkatnya sudah provinsi, ini hubungannya ke gubernur sekarang ya. Itu komunikasinya ke gubernur itu. Sudah suwon ke gubernur. Dijadwalkan. Dijadwalkan. Ya, dijadwalnya nih kita betul-betul harus bisa. Maka kakak lagi kalau misalnya pas kan sudah ada ketua Kamda, target pertama itu Jawa lah atau bukan Jawa lagi bahasanya bukan Jawa apa? Silaturahim. Kalau di kan ini cukup bupati dan wali kota. Target pertama adalah itu silaturahim. Kami ngobrol Pak apa yang bisa kami lakukan pemuda ini untuk ikut menangani COVID ini misalnya itu kan. Tapi kita mengenalkan pengurus baru dan sebagainya. Jadi memang pola-pola kerja ke depan ini kalau kami tidak bisa lagi selalu frontal yang berada di front berlawanan terus menerus. Memang harus kita bisa komunikasi, mencari celah-celah yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan organisasi. Nah itu jadi tantangannya kalau kita di Linggau, Musirawas, Muratara dan kabupaten di dataran kami pusat itu, tapi tidak juga kemudian membuat suara-suara kita ini bungkam, suara-suara kita ini sayu, terdiam, tidak. Suara kita tetap kita sampaikan dengan tegas ketika memang kita melihat ada hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita sampaikan kritikan-kritikan kita. Pada dasarnya sebenarnya kepala daerah itu ketika kita menyampaikan kritikan, kemudian dan kita sampaikan kritikan mungkin secara dengan kanal-kanal yang bagus, ya mereka itu menerima. Tapi kalau kemudian kita langsung nyerang mungkin tidak baik, menyerang sebahasanya kurang elegan lah, maka dia memang jadi sudah antipati duluan. Nah jadi di internal kita ya wafilah sekalian juga harus banyak sekali tantangannya. Baik itu di tantangan segi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas, kalau akan melihatnya bahwa memang proporsional antara kader kami ini masalah dari dulu kan. Proporsional antara kader kami terekrut dengan terbina, antara kader kami terekrut dengan porsi mahasiswa keseluruhan. Jadi persentasenya itu masih kecil ya. Bisa kader mahasiswa baru misalnya 1.000, terekrutnya paling berapa misalnya 50 Jadi masih jauh. Nah dari terekrut ini sampai ke terbina 10 turun lagi. Jadi persentasenya itu kalau dipresentasikan antara kader terbina yang berhasil dengan jumlah mahasiswanya semakin kecil lagi. Nah ini tantangan ini terus berjalan terus menerus memang. Apalagi sekarang masa-masa pandemi COVID ini, kanal-kanal atau saluran-saluran rekrutmen itu tidak bisa seperti biasanya lagi kan? Karena kehidupan kampus yang masa baru sudah jalan tuh. Sudah kan sudah berjalan kan? Kita tidak bisa lagi ngada ke acara-acara seperti biasa. Nah, itu harus segera direspon, diadaptasi program-program rekrutmen kita, program-program pembinaan kita itu harus segera direspon terhadap kondisi pandemi ini. Karena kalau tidak, ya tadi ada tantangan tadi, ada kompetitor kita juga bergerak ini kan.
Jadi itu, jadi segi kuantitas, nah ini harus kita terus kita pecahkan. Dan tantangan yang situasional sekarang ini memaksa kita untuk segera berpikir inovatif, memaksa kita untuk mencari ide-ide cerdas. Bagaimana rekrutmen pas di situasi COVID ini? Nah, segi kualitas juga menjadi tantangan kita. Kualitas pertama ya, Bang. Kualitas dalam aspek yang ini akademis dulu kita sampaikan. Dari aspek akademis. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu kalau menurut kakak pribadi, bahwa kader kami itu IPK-nya tidak apa-apa di bawah misalnya 3 atau di bawah 2,75. Tidak, kalau untuk tantangan ke depan tidak bisa lagi seperti itu. Karena walaupun tidak betul-betul 100% mengidentifikasi seorang itu berkualitas atau tidak, tapi secara administrasi ke depannya dipakai terus. Pakai nama masa CPNS sekarang sudah pakai IPK, bahkan harus 3, bahkan akreditasinya pakai akreditasi. Itu misal salah satu contoh. Jadi secara akademis tantangan kader itu ya harus ditingkatkan ke depan. Sudah tamat aja lagi yang perbaiki hasil. S2-nya. S2-nya kalau dulu memang kan ada teman-teman itu asal lulus, alhamdulillah selesai ya. Ya kan, alhamdulillah termasuk yang 37 lagi. Sama kita berarti. Sama ya. Memang ada teman-teman itu yang ya dulu mungkin ya alam ya, kondisinya tidak terlalu ya. Jadi beradaptasi terus menerus ini. Kalau menurut saya pribadi memang ke depan tantangan akademis itu harus kita jawab. Jadi kader kami itu tidak lagi usahakan 3 minimal IPK-nya. Usahakan 3. Jadi kualitas secara akademis. Kemudian kualitas secara keorganisasian. Nah, tantangan kita jawab juga. Filosofi kami misalnya itu kan, kemudian ini secara teoritis ataupun anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga kami. Nah, itu juga harus kita jawab karena banyak hal yang nanti kita argumentasikan. Banyak hal yang kita akan implementasikan di dalam masa perjalanan kita ikuti kami itu harus kita internalisasikan yang tadi banyak filosofi kami paradigma gerakan kami, kredo ya, prinsip-prinsip. Nah, itu awalam Visi-misi dulu ya. dari visi misi. Pengayaannya itu sejauh mana? Ketika pengayaan maka penerapannya itu sebatas apa? Jadi kalau pengayaannya saja kita masih awam, kita tidak kita sentuh, maka ya ketika implementasinya maka mungkin semakin jauh. Nah, dalam aspek organisasi juga adalah tantangan kita, baik itu manajerial, komunikasi. Nah, itu menjadi tantangan sendiri kita juga. Dari dulu sebenarnya. Karena banyak ada anekdot tuh, kalau komunikasi kita kalah dengan HMI ya. Katanya gitu ya. Karena mereka bicara segala macam katanya kan lebih dididik. Nah, mungkin tantangan bagi kita juga.
Nah, tantangan berikutnya adalah kualitas kita dalam aspek pembinaan tarbawiyah, kapasitas keislaman kita. Jadi kalau tidak salah masih ya berjalan di kami itu ada namanya IJDK namanya. Masih ya, indeks jadi diri kader ya. Nah itu antara tertulis dengan aplikasi ataupun pribadi masing-masing itu adakah kesesuaian? Karena dulu ya, tak tahu sampai sekarang, dulu banyak kita tuh IJDK bagus suami ini, dah lewat ini dulu, conteng-conteng dulu, conteng-conteng dulu. Bisa, tapi ketika mungkin dinilai mungkin belum pas sebenarnya. Tapi karena mungkin dia aktif, rajin, conteng-conteng dulu. Nah, ke depan sampai itu tantangan harus kita jawab. Harus betul-betul kita tingkatkan kualitas kader kita. Jadi bapak sekalian, penutup ini sedikit lagi, ketika tantangan ataupun tantangan eksternal, internal ini bisa kita kendalikan, kemudian hambatan atau kelemahan di internal kita bisa kita kendalikan, maka ya denyut organisasi ini ya terus hidup. Kita berharap bahwa kami terus berada pada porsinya dalam gerakan kemahasiswaan ini. Kalau kakak lihat secara dari dulu itu sudah terus dibangun antara aspek-aspek yang tadi kakak sebutkan, aspek-aspek kehidupan organisasi itu sudah berjalan. Tinggal memang penerapannya di lapangan ini harus kita tingkatkan. Jadi selamat bermusyawarah daerah. Jadi kalau judulnya adalah Who is to be next Hokage. Naruto Jangan Naruto Jadi kan Hokage itu kan filosofisnya adalah Hokage itu kan orang yang bersedia mati untuk menyelamatkan desanya. Nah, jadi kau siapa orang yang siap mati menyelamatkan kami berarti. Ya, kalau tidak itu menyelamatkan, melindungi dan membesarkan kami ini. Paling tidak di kami daerah Kota Lubuk Linggau. Siap mati. Jadi itu Hokage. Karena Naruto itu dia siap mati juga, Pak. Dan yang lain juga Hokage sebelumnya juga siap mati juga. Jadi artinya membutuhkan orang nantinya yang betul-betul dia bisa berada di garda terdepan di dalam kehidupan organisasi di kami daerah Silamtar ini. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang betul-betul baik, bermanfaat, dan melanjutkan estafet dakwah kekamian berikutnya. Terus yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah, kalau mendapatkan manapun. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Kak Diki yang memberikan